Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kalau tadi tuh Bu Yuke pakai apa Bu? Sampurasun ya? Jawabannya rampes. Jadi kalau di Jawa Barat kan Sampurasun, rampes. Kalau di tempat saya Pak, di Kalimantan, Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Ya, makasih. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan terlebih dahulu puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat tentunya hadir bersama-sama dengan saya Pak Wakil Menteri Pak Helvi Muraza. Yang terhormat ini harus diberikan aplaus ini Kepala Badan Gizi Nasional Pak Dadan. Yang terhormat mewakili Pak Gubernur Ibu Yuke Kepala Dinas Koperasi dan UMKM. Yang terhormat ini bapaknya Bapak Aing. Kalau Bapak Aing itu kan Kang Dedi, Bapak Aing Jawa Barat Kang Dedi. Kalau ini Bapak Aing Kabupaten Bandung Kang Dadang. Tepuk tangan dulu Pak buat Pak Bupati. Memang paten orang-orang Jawa Barat ini. Gubernurnya pakai begini, Pak Bupatinya pakai topi dikit. Asik. Nah, pokoknya top lah nih buat kepala-kepala daerah se-Jawa Barat lah. Tepuk tangan lah dulu sekali lagi. Yang terhormat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Bapak Tony Wijaya. Yang terhormat tentunya Deputi Usaha Mikro Pak Riza Damanik. Yang terhormat hadir bersama-sama dengan saya staf ahli Pak Julius. Yang terhormat staf khusus saya ada dua nih, Pak Sauki dan Bu Yana. Yang terhormat ini yang paling spesial nih, Ketua Yayasan Al-Kasyaf Bapak Profesor Kiai Haji Giovanni Tarega PhD. Tepuk tangan dulu sekali lagi. Dan makasih Pak Kiai, tadi saya disebut Haji. Semoga itu doa buat saya. Ya mudah-mudahan lah Pak. Insya Allah. Saya belum haji Pak. Tapi insya Allah dengan Bapak tadi masukin haji, saya jadi naik nanti. Yang terhormat tentunya dari BPJS. Terima kasih banyak atas supportnya. Dan tentunya ini bagus untuk kolaborasi kita bersama. Dari Bank Jawa Barat, terima kasih banyak. Dari Bank BRI, terima kasih. Dan mana lagi tadi? Mohon maaf, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan Kemenkes, dari Biomark, dan tentunya Forkompimda Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung, serta seluruh pengusaha-pengusaha UMKM yang hadir di sini, dan juga untuk anak-anak santri di pesantren Al-Kasyaf ini. Tepuk tangan yang meriah buat semuanya. Pertama saya harus luruskan dulu, saya ini memang kalau setiap ke Jawa Barat, orang selalu menganggap saya ini orang Jawa Barat Pak. Karena nama saya ini Maman Abdurrahman. Tapi nggak apa-apa juga kalau memang saya mau dianggap jadi seperti orang Jawa Barat. Ya mudah-mudahan saya ada peluang untuk jadi kompetitornya Kang Dedi jadi gubernur Jawa Barat. Saya ini, Kang Dedi ini sahabat saya. Jadi sahabat saya, senior saya. Dulu bareng-bareng di DPR RI, dan juga sama-sama salah satu mentor saya juga di Partai Golkar. Sekarang di Indonesia Raya, di partainya Pak Helvi. Saya ini asli, saya ini Kalimantan Barat Bu. Jadi ada barat-baratnya lah gitu. Makanya hati-hati Kang Dedi. Jadi enggak, saya tuh nama bapak saya itu Abdurrahman Pak. Jadi Abdurrahman itu memang nama rata-rata kami orang-orang Kalimantan memang namanya Abdurrahman. Nah, waktu kecil bapak saya itu dipanggil Maman.
Jadi mungkin malas mikir kali orang tua saya ini almarhum, ya dikasihlah nama Maman Abdurrahman, gitulah kurang lebih. Jadi saya ya kalau mau disambung-sambungin nggak tahu ya, tapi intinya saya ada barat-baratnya lah. Jadi karena saya dari Kalimantan Barat. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya ingin menegaskan dan menyampaikan bahwa keberadaan kami di sini dalam rangka menjalankan amanah dan perintah dari Bapak Presiden. Saya dan Pak Dadan dan Pak Helvi ini adalah pembantunya Presiden. Program makan bergizi gratis ini adalah salah satu program utama beliau, yang dimana kami sebagai pembantu beliau wajib memastikan agar program ini bisa terlaksana dan berjalan dengan baik. Artinya keberadaan kami Kementerian UMKM dalam konteks keterlibatan kami di dalam program makan bergizi ini adalah spirit dan semangatnya mensupport, mendukung penuh Pak Dadan. Nah, ini tepuk tangan dulu nih buat Kepala Badan Gizi ini. Karena kalau saya support Pak Dadan, insya Allah kerja saya makin ringan. Soalnya semakin banyak dan semakin baik terrealisasi semakin bertambahnya SPPBG ini di beberapa titik di seluruh Indonesia, keterlibatan UMKM akan semakin baik dan akan semakin banyak dan semakin tumbuh. Maka dari itu kami mengambil satu diksi, yaitu perluasan. Artinya kami sadar sekali bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Pak Dadan bersama-sama dengan Bupati, bersama-sama dengan Pemprov, Pak Gubernur, bersama-sama dengan pihak-pihak tokoh-tokoh masyarakat di daerah, pesantren, kami sadar sekali bahwa sudah banyak keterlibatan UMKM dan partisipasi di dalam program tersebut. Namun dengan kehadiran kami dalam acara hari ini sebagai momentum simbolisasi peresmian MOU kami dengan Badan Gizi dalam konteks untuk memperluas lebih luas lagi keterlibatan UMKM di seluruh Indonesia di dalam program ini. Karena kami sadar sekali bahwa berdasarkan catatan kami ada kurang lebih sekitar 57 juta usaha mikro kecil menengah di seluruh Indonesia, dan Jawa Barat adalah salah satu terbesar. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Yuke sebagai Kepala Dinas UMKM di Provinsi Jawa Barat. Artinya semakin banyak keterlibatan UMKM berarti semakin positif program ini, walaupun kami sadar sekali dan kami sudah menyadari dan mengetahui dan melihat evaluasi catatan bahwa program makan bergizi ini memiliki efek ekonomi yang sangat luar biasa di daerah. Kenapa? Karena multiplier efeknya. Jadi keterlibatan semua pihak yang ikut dalam rantai pasok atau rantai supply dalam program makan bergizi ini luar biasa sekali. Dan bahkan kita tambahkan lagi, ini memang menjadi salah satu pembahasan kami di kementerian, bahwa pemanfaatan sampah-sampah ini juga kita mau betul-betul bisa punya kemanfaatan secara ekonomi untuk masyarakat dan untuk si pemilik SPPG di daerahnya masing-masing. Dan alhamdulillah kita berikan tepuk tangan dulu, pesantren Al-Kasyaf menjadi salah satu pionirnya di Jawa Barat. Tadi saya banyak diskusi dengan Pak Profesor Giovanni ini, Pak Profesor Kiai Haji Giovanni, luar biasa jam terbang beliau, pengalamannya tadi, foto-fotonya juga, wah ganteng-ganteng. Saya bilang, ini kalau saya sering-sering kesini minder saya nih. Fotonya beliau tuh tampan. Oh ya, Pak Tinton, mohon maaf, dan dari kepolisian dan dari Angkatan Darat, terima kasih. Tadi kami di awal juga banyak disupport juga oleh pihak TNI dan kepolisian dalam acara ini. Bapak Ibu, UMKM memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendukung program MBG yang merupakan program prioritas nasional dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat dan unggul. Dalam konteks ini, keterlibatan UMKM terjadi di 3 titik utama, yaitu sisi hulu sebagai pemasok bahan baku dengan potensi kurang lebih sekitar 29 juta UMKM sektor pangan,
yaitu petani, nelayan, peternak, dan pekebun. Artinya di sektor hulu kurang lebih ada sekitar 29 jutaan yang kita bisa optimalisasikan. Dari sisi dapur, yang kedua adalah di dapurnya sebagai penyedia jasa boga atau dapur SPPG dengan lebih dari 30.000 UMKM jasa boga berdasarkan data yang kita miliki. Yang ketiga, sisi hilir sebagai pengusaha pengolah limbah makanan termasuk budidaya maggot dan kompos yang tadi juga sudah sempat dijelaskan oleh Pak Dadan, melibatkan lebih dari 30.000 UMKM pengelola limbah. Kementerian UMKM berkomitmen penuh dalam mendukung Astacita-nya Pak Presiden Pak Prabowo Subianto, termasuk di dalamnya program MBG. Sebagai bagian dari strategi mencetak generasi emas menuju Indonesia Emas tahun 2045. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, program perluasan keterlibatan UMKM dalam mendukung program makan bergizi gratis ini mengusung semangat UMKM mandiri, gizi terpenuhi. Ini berarti bahwa penguatan UMKM dalam rantai pasok MBG adalah kunci dalam menjaga kontinuitas dan kualitas pangan bergizi bagi masyarakat. Untuk itu, Kementerian UMKM memberikan dukungan nyata melalui 4 pilar utama. Yang pertama yaitu fasilitas akses permodalan dan pembiayaan. Tadi sudah kita simbolisasikan, Pak Dadan, Pak Bupati, dan Ibu Kepala Dinas, bahwa kita langsung memberikan penyerahan secara simbolik terkait beberapa hal-hal yang memang bisa dioptimalkan melalui kementerian kami. Lalu yang kedua adalah fasilitas peningkatan kapasitas manajemen usaha, termasuk pendampingan intensif selama 3 bulan kepada UMKM agar memenuhi spesifikasi SPPG serta pelatihan dan pengelolaan sisa makanan melalui budidaya maggot. Yang ketiga adalah fasilitas peningkatan produktivitas melalui business matching antara UMKM dan SPPG, serta perluasan pasar dari produk UMKM dan hasil olahan limbah makanan. Yang keempat adalah fasilitas legalitas dan perlindungan usaha berupa penerbitan NIB, sertifikasi halal, SLHS, serta perlindungan jaminan sosial dari BPJS, ketenaga kerjaan bagi pekerja dan relawan di ekosistem MBG. Khusus bagian yang terakhir terkait legalitas dan perlindungan usaha. Dalam 1 minggu ini kami Kementerian UMKM baru saja melakukan mitigasi terhadap ada salah satu pengusaha mikro di daerah Kalimantan Selatan yang memang cukup memberikan perhatian di tingkatan nasional, yaitu pengusaha mikro Mamahas Banjar. Kami, alhamdulillah, setelah kami turun dan melakukan mitigasi, kami pada posisi Kementerian UMKM tidak ingin melihat siapa yang salah, siapa yang benar. Tetapi sejatinya, situasi ataupun kondisi kejadian peristiwa kasus Mamahas Banjar, ini bisa kita jadikan sebagai salah satu rujukan untuk pembelajaran kita bersama, bahwa problem utamanya adalah dalam melihat penerapan undang-undang. Nah, jadi ini juga nanti Bu Kepala Dinas, pasca ini mungkin dalam waktu dekat kami Kementerian UMKM akan melakukan rapat koordinasi keseluruhan di seluruh Indonesia dengan dinas provinsi khusus membahas mengenai isu perlindungan terhadap UMKM. Kami ingin menyamakan persepsi kepada kita semua bahwa penegakan hukum menjadi sesuatu yang penting. Jadi saya mau luruskan ya. Jadi penegakan hukum penting dan wajib. Namun landasannya itu yang mana? Karena kalau dalam konteks di dunia usaha mikro ini dan dunia usaha ada 2 pendekatan, Pak Dadan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pangan. Nah, dalam konteks usaha mikro, berdasarkan evaluasi kami, kita ingin mendorong dan memang sebagian besar selama ini menggunakan Undang-Undang Pangan sebagai rujukan dalam penegakan hukum
terhadap penggiat-penggiat usaha mikro di seluruh Indonesia. Kenapa undang-undang pangan? Karena ada semangat pembinaan di situ. Jadi ultimum remedium. Kalau undang-undang pangan, kita menjadikan tindak pidana menjadi pilihan terakhir dalam proses penegakan hukum. Artinya lebih mengedepankan pembinaan daripada hanya sekedar penindakan hukum, yaitu ultimum remedium. Maka dari itu momentum kasus Mama Has Banjar ini bisa kita jadikan sebagai salah satu momentum untuk kita, Kementerian UMKM, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten UMKM, agar bisa lebih proaktif dan akseleratif serta optimal dalam melakukan pelayanan dan perlindungan terhadap usaha-usaha mikro di daerah kita masing-masing. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mendampingi UMKM sejak fase peluncuran program hingga berjalannya pendampingan intensif selama 3 bulan. Tujuannya adalah agar UMKM mendapatkan peningkatan pendapatan, memperoleh kontrak, pemesanan berkelanjutan, dan mampu menjaga kualitas serta kuantitas produk secara konsisten. Dalam kesempatan hari ini, tadi saya nih mohon izin, saya ini juga salah satu tugasnya ingin membantu Pak Dadan. Tadi ada penyampaian Pak Dadan bagus sekali, yaitu terkait pemerataan serta keadilan ekonomi terhadap para mereka-mereka pengusaha mikro, pengusaha kecil menengah yang terlibat di SPPG ini. Apa itu pemerataan ekonomi dan pemerataan keadilan sosial? Bahwa ada kebijakan yang telah dibuat oleh Badan Gizi Nasional terkait keuntungan, margin keuntungan. Jadi margin keuntungan ini dibuat dengan membuat skala jumlah mahasiswanya ya Pak Dadan. Artinya sekarang jumlah mahasiswa yang ditanganin per satu SPPG rata-rata 2.000-an sampai 3.000-an ya. Sorry, 3.000 sampai 4.000. Ada pertanyaan, kenapa tidak dibuat 5.000? Kenapa tidak dibuat 6.000? Semangatnya adalah pemerataan dan keadilan sosial dalam konteks ekonomi kerakyatan. Itu dulu. Jadi saya mau tambahkan tadi untuk pada apa yang disampaikan oleh Pak Dadan. Jadi jangan sampai nanti dianggap diputar-putar lagi di situ. Tapi semangatnya Pak Dadan ini bagus karena beliau berpikir kalau 4-5 ribu dipul dalam satu ini kan kurang ada pemerataan lah dengan wilayah-wilayah lain. Nah maka dari itu kan ada spirit pemerataan keadilan ekonomi di seluruh daerah, makanya jumlah siswa yang ditanganin per SPPBG itu dibuat maksimal di angka 4.000-an. Jadi range-nya 3.000 sampai 4.000-an. Jadi spiritnya tadi itu, pemerataan keadilan ekonomi di masyarakat dan di daerah. Nah, sebagai bentuk apresiasi, sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Pondok Pesantren Yatim dan Duafa Al-Kasyaf atas label SPPG Rumah UMKM-nya yang didapatkan karena telah memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar dan UMKM lokal dalam menjalankan program makan bergizi gratis ini. Dan kebetulan memang inilah kelebihannya kalau Kepala Badan Gizi Nasional ini profesor, doktor, dan dosen di IPB. Jadi beliau ini mahasiswa, mantan mahasiswanya udah di mana-mana. Pas juga kebetulan pernah jadi mahasiswanya Pak Dadan. Jadi emang udah pas ini Kepala Badan Gizi Nasional ini dipegang oleh Pak Dadan ini. Karena banyak sekali alumni-alumni IPB dan mungkin universitas-universitas lainnya yang bergerak di sektor pertanian dan peternakan yang memang sudah familiar dengan Pak Dadan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, perluasan keterlibatan UMKM dalam program makan bergizi gratis secara resmi saya luncurkan. Semoga upaya ini menjadi langkah awal yang kokoh untuk mewujudkan kesejahteraan yang adil, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan ekonomi kerakyatan,
sehingga benar-benar menjadi rahmatan lil alamin bagi seluruh alam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun. Rampes. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata.